Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya. Pertemuan kedua untuk mata kuliah Neuroscience. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan atau menyampaikan mengenai Introduction to Neuroscience. Dapat dilihat di layarnya ya. Untuk perkuliahan kali ini saya ingin mengutip satu quote. Ini menarik sekali bagi saya dari Hippocrates. Hippocrates mengatakan bahwa manusia seharusnya mengetahui ya, apa yang bersemayam di dalam otak. Tidak hanya sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, keceriaan, olahraga, kesedihan, ratapan, tetapi melalui otak ini pula terjadi hal-hal yang spesial. Misalnya munculnya kebijaksanaan, pengetahuan, dan kita dapat melihat serta mendengar apa yang baik, apa yang adil, apa yang buruk, kemudian apa yang baik dan yang manis tentu saja ratapan-ratapan atau kesedihan. Dan menurut Hippocrates, melalui organ yang sama kita menjadi sangat adil atau merasa terteror, bahkan seperti rasanya orang gila ya kayak gitu. Sehingga disimpulkan melalui opininya, Hippocrates itu otak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya, menarik ya. Ini Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran ya. Lanjut. Nah, untuk pertemuan hari ini sebagai table of content atau outline, saya ingin menyampaikan 6 hal penting untuk mata kuliah neuroscience. Yang pertama tentu saja ada definition. Kemudian yang kedua, mengapa neuroscience itu penting ya untuk kita pelajari. Kemudian ada ukuran otak, the brain size. Dan yang keempat, mengapa what makes our brain special? Mengapa otak kita itu begitu spesial? Selanjutnya ada neuron structure atau struktur dari neuron atau sel saraf, dan yang terakhir ada homeostasis pada sistem saraf. Baiklah, adik-adik mahasiswa, kita akan mulai langsung ya. Untuk definisi ini saya coba mengumpulkan beberapa referensi untuk saling melengkapi. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Kamus Webster ya. Secara sederhana dikatakan bahwa ketika kita mempelajari neuroscience itu merupakan kajian keilmuan pada sistem saraf ya, menurut Kamus Webster. Nah, kajian tersebut merupakan ilmu multidisiplin yang mengkombinasikan fisiologi, anatomi, biologi molekuler, biologi perkembangan, sitologi, ilmu komputer, dan permodelan matematik untuk memahami hal-hal yang sangat penting atau sangat diperlukan ya dalam sistem saraf dan neural circuit atau sirkuit sistem saraf itu sendiri. Nah, pemahaman mengenai biologi dasar, mengenai pembelajaran, memori, behavior, persepsi, dan kesadaran telah digambarkan oleh Eric Kandel sebagai tantangan utama dalam pengembangan ilmu biologi itu sendiri. Ya, seperti itu. Dan saya coba juga mengutip salah satu definisi yang melengkapi yang sebelumnya tadi. Misalnya di sini dikatakan bahwa neuroscience itu ilmu multidisiplin ya, yang bekerja atau cara kerjanya itu sangat dekat dengan keilmuan lain seperti matematik,
linguistik, ilmu komputer, kimia, filosofi, psikologi, bahkan kedokteran. Nah, kemudian kita mulai bertanya, mengapa neuroscience itu menjadi begitu penting ya? Nah, neuroscience ini menjadi begitu penting karena mempengaruhi banyak sekali aspek, terutama dari fungsi tubuh manusia, dan berkontribusi lebih luas mengenai hal-hal yang sifatnya umum. Dengan belajar neuroscience, kita akan lebih memahami kenapa seorang adiktif, kenapa seseorang termotivasi, ya, kenapa seseorang bahkan melakukan tindakan-tindakan kriminal misalnya, seperti itu. Lanjut, adik-adik sekalian, ini bagian cukup penting untuk kita ketahui bahwa kita juga perlu memahami brain size ya, jadi ukuran otak ya, dan jumlah neuron atau sistem saraf pada manusia dikomparasikan dengan makhluk lain ya. Pada penelitian ini disampaikan perbandingan komparasi antara manusia dengan, jadi kalau manusia kan dikategorikan sebagai primata ya, tapi ada perbandingan juga sebagai non primata. Nah, contoh di sini perbandingan antara otak manusia dibandingkan non primata seperti gajah Afrika ya. Nah, kalau kita hitung massa otak manusia itu, ya tentu lebih berat massa otak gajah ya. Tetapi tahukah Anda bahwa ternyata sistem saraf atau neuronnya itu lebih banyak manusia. Misalnya pada manusia itu dikatakan bahwa sistem sarafnya itu berjumlah 16,3 juta. Nah, sedangkan pada gajah itu hanya sekitar 5,59 juta neuronnya. Nah, apalagi dibandingkan misalnya dengan primata lain ya, yang agak dekat-dekat kelasnya seperti dari manusia. Katakanlah di sini ada gorila ya. Gorila itu massa otaknya itu cuma 377 gram. Terlebih lagi jumlah neuronnya ya. Neuronnya sedikit sekali, cuma 9,1 juta dalam satu ekor gorila itu. Nah, dibandingkan juga misalnya dengan primata lain seperti monyet ya. Monyet itu sangat sedikit ya, neuronnya cuma 1,71, apalagi misalnya dibandingkan dengan Capybara ya. Capybara ini saya cek di jurnalnya itu dia tikus ya, rodent ya, sejenis rodent, itu lebih kecil lagi. Dia cuma 1,3 juta jumlah neuronnya ya. Menarik ya. Jadi kalau kita lihat perbandingan dari data ini, kita dapat simpulkan di antara makhluk hidup ya, makhluk hidup yang ada ini, yang diteliti itu, memang manusia itu memiliki sel saraf atau neuronnya itu paling banyak ya. Ini menarik. Nanti kita coba gali lebih jauh. Nah, hal lain yang menarik juga untuk diungkap, apabila kemudian otak manusia itu dibandingkan dengan jadi massa otak manusia itu dibandingkan dengan seluruh berat badan ya. Misalnya katakanlah dari adik mahasiswa ini mau membandingkan massa otaknya dengan berat badannya secara keseluruhan ya. Itu otak itu cuma 2% ya. Jadi otak itu cuma 2% dari berat badan secara total ya, sangat kecil ya. Artinya kalau kita lihat ini sangat kecil dengan fungsinya yang luar biasa. Nah, yang berikutnya dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada kontraindikasi ini, bahwa 1/4 kalori yang kita makan ya per hari itu, jadi 1/4 kalori yang masuk per hari itu akan digunakan oleh otak ya, jadi 1/4 cukup besar. Jadi kalau kita lihat beratnya cuma 2%, tetapi penggunaan kalori
itu lumayan besar ya, jadi ada 1/4. Jadi kalau kita hitung-hitung memang ini ya, otak itu membutuhkan kalori yang sangat tinggi setiap harinya. Jadi makanan yang kita konsumsi, kalori yang masuk dalam tubuh, intake kalori yang masuk dalam tubuh, itu 1/4-nya digunakan untuk otak. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, ini kemudian bagian ini yang perlu saya tekankan ya, karena ada hal-hal yang katakanlah seperti itu spesial ya. What makes our brain special? Nah, yang pertama yang ingin saya bahas itu komparasi antara otak hewan dibandingkan otak manusia. Kemudian yang kedua kematian otak ya. Jadi ternyata kematian otak itu merupakan suatu kematian yang dianggap legal bagi kehidupan manusia. Jadi kalau otak menjadi penentu secara legal bahwa seorang manusia itu sudah meninggal. Ya, kita lanjut, kita bahas satu persatu. Nah, ini kita lihat di sini ada perbandingan otak hewan dibandingkan dengan otak manusia. Jadi kita lihat dari korteks ya, korteksnya memang kalau dibandingkan dengan monyet itu korteksnya dia lebih besar, toh kelihatan sekali. Nah, apalagi dibandingkan misalnya dengan tikus ya. Korteks manusia ini sangat luas atau sangat besar. Nah, di data lain menunjukkan bahwa dari sekian banyak hewan yang coba dibandingkan, ya, jumlah korteks cerebralnya ya, cerebral korteks, neuronnya ya, sistem saraf cerebral korteksnya, kita lihat di sini ya, dari gajah, kemudian marmut, kemudian monyet, gorila, simpase, dan yang terakhir manusia. Yang tertinggi itu manusia. Jadi manusia itu memiliki cerebral cortex neuronnya itu 16,3 juta ya, sekitar 16,3 juta. Coba kita bandingkan misalnya dengan gorila ya. Gorila itu kan badannya besar ya. Dia hampir melebihi atau lebih besar dari manusia. Tapi dia itu cerebral cortexnya itu cuman 9,1 juta neuronnya. Atau misalnya kita bandingkan dengan simpase ya, simpase. Nah, simpase itu cerebral cortexnya itu cuman 6,0 atau sekitar 6 juta jumlah neuronnya pada cerebral cortexnya. Jadi memang manusia yang paling tinggi apabila kita lihat dari data tersebut. Nah, yang berikutnya kita ingin menguraikan bahwa ada satu penanda bahwa kehidupan itu akan selesai ketika fungsi otaknya berhenti. Nah, di sini saya ingin menunjukkan suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh Norton dan kawan-kawan di tahun 2017, mencoba merekam aktivitas ya melalui EEG pada 4 terminal. Pada 4 pasien terminal, maksudnya 4 pasien terminal. Nah, setelah itu salah satu dari 4 pasien tersebut mengalami kematian secara klinis ya, dinyatakan mati secara klinis. 10 menit setelah itu dicoba cek otaknya. Nah, ternyata menarik, dari hasil penelitian tersebut otaknya itu tampak seperti orang yang tidur lelap ya, seen in the deep sleep ya. Jadi otaknya itu seolah-olah seperti orang yang lagi tidur dengan sangat nyenyak. Jadi meskipun 10 menit setelah dinyatakan dia meninggal secara klinis, otaknya itu masih berfungsi seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan deklarasi Sydney ya. Ini menarik karena saya coba untuk mengumpulkan beberapa data tentang soft law. Jadi kalau kita bicara mengenai deklarasi kesepakatan internasional itu kita sebut dengan soft law ya, dalam hukum internasional itu. Nah, dalam hukum internasional itu dikatakan bahwa misalnya the Declaration of Sydney on Human Rights.
kemudian World Medical Assembly yang di Italia, ditambah lagi Harvard Committee Report on Human Death, ya, Human Death. Semuanya menyatakan bahwa untuk menandakan seorang manusia, ya, manusia itu sudah selesai atau dia sudah meninggal, itu dilihat dari fungsi otaknya. Jadi untuk menandakan bahwa manusia sudah meninggal, yang dilihat adalah fungsi otaknya, ya, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, selanjutnya, nah ini bahasan yang cukup menarik, ya. Kita mulai spesifikkan pembicaraannya kita pada pengantar neuroscience hari ini mengenai pembahasan spesifik neuron, ya. Bisa dilihat di layarnya. Nah, di neuron ini yang pertama saya ingin bahas mengenai neuron structure, ya, atau struktur dari neuron atau sel saraf itu sendiri. Nah, kita bisa lihat bagian-bagiannya, misalnya, ya, di situ ada badan sel, kemudian ada dendrit, akson, kemudian selubung myelin, dan yang terakhir adalah terminal akson. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa sistem sel atau dalam kesatuan sel itu yang kita sebut dengan neuron, ternyata di otak itu melakukan komunikasi, ya. Kalau dalam neuroscience itu kita kenal dengan istilah neural communication. Jadi mereka itu saling berkomunikasi, berinteraksi agar terkoneksi, seperti itu kira-kira, ya, bahasa awamnya. Nah, saya coba untuk memperjelas melalui gambar ini bagaimana sih cara neuron itu berkomunikasi, ya. Jadi tadi saya katakan bahwa ada badan sel, ya. Badan sel itu pada sel saraf, ya. Kemudian ada sistem kelistrikan yang diantarkan melalui akson, ya, sistem kelistrikan. Jadi kalau kita pahami secara sederhana, sinyal kelistrikan itu, kalau bahasa awamnya, ya, di rumahnya mungkin itu ada kabel, ya, ada kabel, kemudian ada listrik. Nah, kabel itu kalau dalam proses ini disebut dengan akson, ya. Kemudian untuk mengantarkan sinyal kelistrikan itu bisa lancar sampai pada terminal akson, itu diperlukan namanya selubung myelin, ya, selubung myelin sehingga lancar. Nah, sampai di terminal akson, ya, di terminal akson itu kita sebut dengan tahap prasinaps, ya, prasinaps. Kemudian ada proses yang terjadi secara kimiawi menghasilkan neurotransmitter yang dikeluarkan pada celah itu, ya, celah yang kita sebut dengan sinaps. Kemudian akan diterima oleh reseptor, ya, reseptor dari sel saraf lainnya, ya. Nah, pada tahap ini kita sebut dengan post sinaps, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi satu sel saraf berkomunikasi dengan satu sel lainnya dan terjadi terus-menerus seperti itu. Lama kelamaan akan membentuk yang kita sebut dengan neural circuit, ya. Gambarnya seperti itu. Jadi satu sel saraf berkomunikasi atau terkoneksi dengan satu sel saraf lainnya dan terjadi seterusnya seperti itu. Yang ketiga, yang keempat membentuk yang kita sebut dengan neural circuit. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan bahwa dalam sel saraf itu sendiri kita mengenal istilah neuroplasticity atau neuroplastisitas, ya. Neuroplastisitas itu bahasa sederhananya seperti ini. Kemampuan sel saraf untuk berubah, ya. Tadi highlightnya untuk berubah atau reorganize atau beradaptasi, ya, terhadap stimulus menjadi lebih baik, ya, terhadap stimulus sehingga dia menjadi lebih baik. Jadi di situ ada proses reorganize yang bisa dilakukan oleh sel saraf dalam istilah neuroplasticity ini, ya, neuroplastisitas ini. Nah, sehingga apabila kita melihat memang banyak hal, ya, katakanlah misalnya dari proses belajar,
kemudian olahraga, ya, memorize, itu terjadi proses-proses yang kita sebut dengan neuroplastisitas. Karena misalnya olahraga itu akan baik untuk sel saraf itu sendiri ya. Kemudian proses-proses belajar, kemudian stimulus lingkungan lainnya dan seterusnya. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa sel saraf pada otak itu sendiri memiliki suatu sistem yang kita kenal dengan homeostasis ya. Apa itu homeostasis? Jadi homeostatis itu adalah kemampuan sel saraf yang pada otak itu ya untuk menjaga keseimbangan dalam internalnya ya. Maksudnya bagaimana? Jadi dia memiliki kemampuan untuk menjaga sel saraf dalam internalnya agar tetap stabil sesuai keadaan normal atau mendekati normal. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya apabila mungkin lingkungan di sekitar itu terjadi suhu yang dingin ya, atau cuacanya itu dingin, maka otak akan memerintahkan tubuh untuk segera meningkatkan proses metabolisme agar temperatur atau terjadi pemanasan ya pada tubuhnya sehingga terjadi penyesuaian-penyesuaian. Kira-kira contoh sederhananya seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga tadi kan kita berbicara mengenai sel saraf terhadap tubuh. Ternyata di otak sendiri terjadi juga salah satunya proses hemostasis itu yang kita kenal dengan mikroglia ya, mikroglia. Apa itu mikroglia? Jadi mikroglia ini kemampuan juga di bagian sel saraf itu untuk membersihkan bagian-bagian sel yang sudah rusak atau mungkin tidak baik dan seperti itu ya. Nah, contohnya mungkin cara kerjanya sederhana itu kan kalau dalam tubuh itu kita kenal ada sel darah putih ya, ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini akan membantu tubuh ketika kemudian terjadi infeksi, bakteri atau seterusnya untuk membunuh bakteri tersebut. Nah, sama dengan mikroglia ini pada otak ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap benda asing atau membahayakan otak, dia bertugas untuk membersihkan itu. Nah, kalau misalnya mikroglia ini tidak berfungsi dengan baik, nah itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan yang khususnya pada otak itu sendiri. Nah, ya ini penjelasan singkat saya. Kemudian saya ingin mengakhiri ya penjelasan singkat ini dengan satu quote yang menarik ya, yang dikatakan oleh Charles Scott Sherrington ya. Charles Scott Sherrington ini berkata bahwa otak itu suatu misteri katanya. Otak itu suatu misteri dan masih menjadi misteri dan tetap akan menjadi misteri ya. Betapa banyak pikiran-pikiran yang diproduksi otak yang tidak bisa kita jawab ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan utama yang harus dan belum kita memiliki jawabannya untuk itu ya, benar sekali. Jadi memang otak itu sesuatu yang misteri. Sampai sekarang kita masih terus belajar untuk mengenali otak kita lebih jauh ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan untuk perkuliahan ini. Silakan kalau ingin mendalami ya. Jadi kalau di pemaparan saya itu di bagian akhir saya tandai nomor 1, berarti itu referensi nomor 1 dan seterusnya. Baiklah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa besok ya. Kita akan ketemu secara interaksi virtual untuk berdiskusi lebih panjang. Nah, tentu saja ini cuma pengantar saja. Pembahasannya bisa kita lebih perdalam lagi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.